أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ayo ikhwah jamaah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Untuk kesekian kalinya kita dipertemukan, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang paling mulia, kondisi yang terbaik, yaitu tafaqquh fiddin, thalabul ilmi. Ya, kita dikumpulkan dalam ruang lingkup pengajian yang tentu dibentuk dan dibangun di atas ilmu serta amalan, di atas mahabbah dan di atas ukhuwah pula. Kita harapkan dari perjumpaan ini mendapatkan suatu feedback yang besar, baik dalam urusan dunia terlebih dalam urusan akhirat kelak. Tentu ini adalah dalam rangka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan waktu, Allah berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat kondisi yang stabil. Kita manfaatkan ya untuk ketaatan amalan soleh, terutama thalabul ilmi. Di sela-sela kesibukan kita, capek kita, lelah kita, mudah-mudahan Allah tidak menyia-nyiakan ya. Tentu kita pulang kerja ini yang terbesit di banyak manusia ini istirahat, rehat ya, ngopi online mungkin dan lain sebagainya, tapi kita duduk ya bertafaqquh fiddin. Mudah-mudahan ini adalah salah satu menjadi amalan di antara amalan besar ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah sampai menjelang waktu maghrib ya, tepatnya pukul 18 kita akan mencoba mempelajari pembelajaran yang bersumber dari Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ahkam ataupun hukum-hukum yang nantinya dalam praktek kita bisa mendapatkan kemaslahatan ataupun kebaikan serta keselamatan. Dan faedah lainnya kita bisa memiliki rasa ta'zim ya, rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala atas ilmu tentang masalah syariat Allah, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah kita singgung ya, karena sempat saya berbicara di perjumpaan yang telah lalu, kita adakan dari pembahasan hadis ini masukan dari bab-bab yang lain agar dalam perjalanannya ada variasi dari ilmu yang kita dapatkan ya, karena kita ketemunya kan 1 bulan sekali. Dari masalah ibadah, nah kita tahan dulu. Nah insyaallah kita coba untuk warna yang lainnya kita masuk kepada pembahasan tentang masalah bab muamalah, hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah muamalah. Muamalah ini artinya interaksi ya, interaksi dengan banyak manusia, baik itu dalam urusan pernikahan ataupun yang lainnya. Tapi muamalah di sini biasanya yang terkait masalah berupa transaksi ya, yang berhubungan dengan uang, jual beli. Nah ini penting untuk kita semua. Kenapa demikian? Karena ini hajat hidup kita, kebutuhan hidup kita. Kita nggak lepas dari apa? Dari kehidupan yang sifatnya muamalah. Termasuk kita saat ini pun kerja urusannya muamalah ya. Akar kita dengan pabrik bagaimana sih? Nah, sini ada Ustadz Marufi mungkin lebih paham ya, akar-akarnya yang tertuang dalam PKB gitu. Dapat kompensasi, dapat tunjangan, itu ada. Itu kan muamalah. Tidak ada unsur saling menzalimi. Kemudian juga jual beli itu sudah pasti lagi. Ini hajat hidup kita, nggak lepas ya. Interaksi kita dengan manusia ini pasti berhubungan dengan muamalahnya juga. Dan tentu dengan mempelajari hal ini kita bisa menjaga diri kita, agama kita dari hal-hal yang nantinya tidak baik, haram hukumnya ataupun syubhat masih samar. Kenapa? Karena ketika sesuatu masuk ke dalam mulut kita yang tidak halal, yang tidak baik, syubhat, itu akan berpengaruh kepada karakter kita, akan berpengaruh kepada agama, akan berpengaruh kepada hati. Karena ketika masuk ke dalam mulut itu hal yang haram,
yang tidak Allah ridhai, itu jangan dikira hati bisa tenang, tidak. Jangan dikira hati bisa lembut, enggak ya, bahkan akan jauh ketika yang masuknya ini adalah sesuatu yang haram. Sehingga kita punya ilmu bisa menjauhi hal demikian jamaah. Itu dari segi mungkin bahasa kitanya tasawuf ya, dari segi adab, dari segi akhlak ataupun pensucian diri. Ketika kita mempelajari hal demikian, sehingga hal yang haram, yang tidak baik ya bisa kita hindari dalam masalah muamalah ataupun jual beli. Insyaallah kita akan mencoba sedikit banyak ya sebagai compare ataupun masukan ya, dari hadis-hadis ahkam yang lainnya terkait masalah muamalah, di mana Al-Hafiz Ibnu Hajar ya membawakan tentang bab buyu ya, bab jual beli. Bisa yang punya buku induknya itu di halaman berapa Kang Aris? 275 ya, 275 itu hadis-hadis tentang masalah muamalah. Dimulai dengan bab buyu ya ataupun jual beli, apalagi jual beli ya, ya kita keseharian kita ini ya dengan aspek yang tentunya bisa berkembang di dalam masalah jual beli tersebut. Jual beli ini jamaah, baik itu bisa berupa ain atau benda ataupun jasa ya, jasa ataupun materi ataupun berupa barang, di mana para ulama menjelaskan ya diantaranya dalam buku Fiqhud Dalil, istilah jual beli itu adalah muawadatu ainin au manfaatin bimislihima. Jadi tukar menukar antara suatu benda ataupun dengan manfaat. Berarti di sini jual beli itu enggak terbatas kepada barang, tapi bisa objeknya itu berupa jasa ya Jawa. Ya, itu kan kita enggak lepas ya dari masalah jasa. Jadi tukar menukar, baik barang ataupun jasa yang sifatnya disyariatkan. Artinya apa? Yang haram ada rambu-rambu dari syariat untuk menghindarinya. Jadi secara garis besar berhubungan dengan jual beli adalah demikian ya, tukar menukar. Karena jual beli itu tukar menukar kan, ada uang ada barang. Nah ada barang dengan barang, ada uang dengan uang lagi umpamanya, kalau itu berhubungan dengan jual beli umalah ya, jual beli uang mata asing. Baik, dalam bab buyu ini beliau mengawali hadis yang pertama yang terkait masalah pekerjaan jamaah ya, terkait masalah jual beli ataupun amalan pekerjaan yang baik ya, yang mabrur. Ini berhubungan juga dengan kita ini. Hadis yang pertama insyaallah sahih dari sahabat Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suila, beliau pernah ditanya, ayyul kasbi atyab, wahai Rasulullah, pekerjaan apa sih yang paling baik? Nanti kita jelaskan yang paling baik itu apa ya. Qala Nabi mengatakan amalur rajuli biyadihi, bagaimana pekerjaan seseorang itu dengan tangannya. Wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap jual beli yang baik. Nah, berarti pekerjaan yang baik kata Rasulullah dua ya, dengan tangan, ataupun yang keduanya yaitu setiap jual beli yang mabrur, yang baik. Nah ini jamaah ya. Jadi prospek dagang itu terbentang luas ternyata di dalam syariat kita ya. Kalau jamaah pengen kaya ya, berarti harus dagang ya, harus berbisnis gitu. Bukan berarti di pabrik, enggak, insya Allah bisa ya. Baik, ketika berbicara dengan tangan ya jamaah, dengan tangan pekerjaan, karena ya pasti globalnya pekerjaan ini dengan tangan ya, Rasulullah pernah ditanya perihal demikian. Jadi pekerjaan yang paling baik atyab, baik ini bukan dari apa istilahnya posisi ya, operator, leader ke atasnya, bukan itu jamaah. Arti yang baik ini adalah apa? Dalam meraih rezeki, ma'isyah bahasa kita kan, ma'isyah, menghidupan, mata pencaharian, kita bisa meraih harta, duit dan lain sebagainya, upah dan lain sebagainya. Disebutkan yang baik adalah yang paling halal dan berkah. Nah itu baik di sini halal jamaah. Baik halal ini berupa kita buat apa, caranya juga yang baik gitu kan. Nah kita pun demikian. Jadi yang baik di sini halal dan berkah. Nah itu ya Mahfudin ya.
Lebih baik sedikit berkah apa banyak berkah? Hah? Mas Mahfudin, lebih baik sedikit berkah apa banyak berkah? Iya, banyak berkah jelas dong ya. Gitu. Lebih baik sedikit bersyukur atau banyak bersyukur? Iya, banyak berkah dan banyak bersyukur. Nah itu lebih baik gitu kan. Ya itu yang kita harapkan ya jamaah. Baik, itu berkah dan halal. Ya itu memang tujuan muamalah gitu kan. Ya enggak, tujuan muamalah demikian. Jadi bukan keuntungan sebesar-besarnya, gaji sebesar-besarnya. Sekarang banyak yang gajinya banyak gitu kan. Hajar terus overtime. Ngaji enggak. Loh, gimana ini? Ya. Ataupun yang lain sebagainya. Bukan berarti nyuruh nggak lembur, enggak gitu kan. Kalau setoran banyak ya mau nggak mau gitu kan, harus dibabat itu. Ya, lemburan harus diambil. Setoran banyak soalnya ini, rumah, kendaraan itu kan, mau setoran Shopee dan sebagainya gitu kan, anak sekolah perlu jamaah. Baik, Rasulullah jelaskan seseorang bekerja dengan tangannya. Ya, tangan di sini kerajinan, bikin kue, ya, keterampilan, masak dan sebagainya. Yang suka dengan tangan aja intinya, jahit gitu, berkah ini jamaah, ya enggak? Loh bagaimana di pabrik? Ya sama, insya Allah masuk dalam hal ini. Kita kan kerja di pabrik pakai tangan ya, jalanin mesin, ngelas dan sebagainya, bikin laporan, insya Allah masuk. Tangan kita berkah kalau dipakai kerja untuk hal yang haram. Pokoknya setiap dengan tangan, insya Allah itu berkah jamaah. Yang kedua, jual beli yang baik tapinya. Tidak semua jual beli baik. Kita berbisnis harus ya, tapi dalam kondisi apa? Baik gitu. Baik di sini apa sih? Nggak ada penipuan, nggak ada goror yang sifatnya tidak diketahui, nggak ada riba, nggak ada kezoliman. Nah itu baik baru jemaah dalam masalah jual beli. Tuh kata Nabi ya. Jadi tangan produktif nih, dan jual beli yang sifatnya baik. Iya, jauh dari hal-hal yang memang sifatnya yang kita sebutkan tadi, kejoliman, penipuan, gharar, riba ya. Nanti ada bab setelahnya. Kenapa demikian jamaah? Karena dalam hal ini Islam tidak jumud, Islam tidak stagnan gitu. Islam tidak melulu istilahnya di masjid aja. Enggak. Ya, dunia gitu kan, buat nanti di akhirat. Enggak istilahnya juhud ini enggak usah jadi orang kaya. Salah kayak gitu jamaah. Ya, orang yang dijamin oleh Rasulullah 10 orang yang masuk surga itu kebanyakannya orang-orang berduit ya. Khalifah 4 berduit itu. Abdurrahman bin Auf saudagar kaya ya. Cuma lihat bagaimana duitnya itu dipakai buat dakwah, dipakai buat membela Islam. Nah itu dijamin. Dari sisi konteks sedekahnya aja bisa itu ya, dari pintu sedekah ketika masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dia menunjukkan bahwasanya kita mencari mata pencaharian, kerja mencari rezeki yang halal ya, tidak menafikan dari tawakal. Tawakal adalah butuh sebab. Tawakal itu butuh usaha jamaah. Demikian. Jadi kita mungkin nilai yang lainnya, nilai seorang laki-laki, nilai seorang suami itu apa? Kerja. Ya apa nggak malu dia sama istri kan gitu kan, malas kerja emang nggak malu sama istri, sisi dunia malu ya jamaah. Ya Allah gitu, semangat kerja gitu. Istri juga akan memandang suami ini memiliki nilai marwah gitu ya, ketika kita rajin bekerja, semangat gitu. Karena yang halal dimakan oleh istri, masya Allah ya, mereka senang. Maka takasub ataupun mata pencaharian adalah jalannya para rasul tuh. Jalannya para nabi dan rasul jamaah, kerja itu jangan dikira enggak ya. Kita jangan malu kerja di pes manapun gitu ya, mau jual beli, bisnis, karyawan dan sebagainya. Karena itu Allah memerintahkan kepada para rasul, memerintahkan kepada kita untuk mengikuti jalannya para rasul tersebut. Dalam surat Al-An'am ayat 90 kata Allah, fabi hudahu muqtadi, tuh petunjuk mereka ikuti ya, kerja. Jamaah lihat Nabi Zakaria ya, apa pekerjaannya? Beliau seorang najjar, tukang kayu tuh, tukang kusen jamaah. Nabi ya. Kemudian Nabi Daud tuh, beliau produktif dengan tangannya. Nabi kita pernah jadi penggembala kambing, itu pun kambing orang di Mekah ya, kambing orang lagi, dibayar beberapa qirat. Dan juga beliau karyawan dari siapa? Karyawan dari Khadijah itu jamaah ya.
Jadi nggak masalah ya, para rasul aja kerja, para nabi aja kerja gitu kan. Maka ya ini membuat kita semangat ibadah insyaallah ya. Mudah-mudahan nggak ada yang sia-sia meskipun urusannya dunia, tapi ini ibadah kerja ini, karena kan di belakang kita ada keluarga yang harus kita nafkahi, ada memang hal-hal yang memang sifatnya syar'i yang harus kita tanggung gitu. Jadi ibadah nggak sia-sia ya. Jadi ya semangat gitu ya jamaah. Baik, terkadang memang bagaimana lagi sih ya, kita ke pabrik pulang pagi gitu kan, berangkat pagi pulang pagi, berangkat malam dan lain sebagainya, ya pasti menjemukan pasti ya, cuma ya nikmati aja lah ya, pasti yang namanya diperintah gitu kan dan lain sebagainya gitu kan, berusaha merintah doang. Nah ya udah nikmati aja deh, gimana lagi gitu ya jamaah ya gitu. Kecuali kalau memang punya keputusan untuk di luar oke, ya nggak masalah gitu kan. Tapi kalau ketika di sini ya yang sifatnya udah belasan tahun, mungkin ada rasa-rasa jemu, ya kita hadirkan ya untuk menjadi salah satu kebaikan ya dari pekerjaan tersebut. Baik, dari hadis ini pula bahwasanya bagaimana semangat para sahabat ya, mereka pun mencari sumber-sumber yang halal dari pekerjaan dan juga yang baik ya. Lalu dari hadis yang kita bacakan tadi, seseorang bekerja dengan tangannya itu memang pokok pekerjaan. Iya, tangan kan, pokok pekerjaan, aslul ma'isyah, pokok pekerjaan, semuanya dengan tangan gitu ya, semuanya dengan tangan. Hatta itu nyuruh kan, nyuruh. Iya enggak? Iya, jamaah. Saya pernah saya punya kenalan, dia seorang owner beberapa perusahaan. Nyuruh kerjaan ya pakai tangan gitu. Coba tuh. Bikin. Coba nanti bawa itu produk ke sana pakai tangan sama gitu kan. Hatta itu nyuruh. Tapi ini posisinya beda ya, kalau ini kan dia punya jabatan, punya duit gitu kan. Ya kalau kita kan pakai tangan karena disuruh gitu kan, bedanya. Dan yang terakhir jamaah, dari hadis ini bahwasanya bagaimana ya, di sini ada nilai Islam, kemuliaan Islam untuk pekerjaan, memberikan ya kemuliaan dari Islam untuk pekerjaan dan motivasi dalam hal tersebut ya, untuk diri manusia jamaah, agar senantiasa berjuang untuk mencari rezeki yang halal ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya yang pertama. Selanjutnya hadis yang kedua dari bab ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim terkait beberapa objek-objek ataupun hal-hal yang memang tidak boleh diperjualbelikan ya. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, annahu, bahwasanya dia sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Jabir mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, amal fathi, di tahun penaklukan kota Makkah, wa huwa bi Makkah, yang dia sedang berada di kota Makkah ya, penaklukan kota Makkah. Beliau berkata, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr, minuman keras, wal maitati, jual beli bangkai, wal hinzir, jual beli babi, wal asnam, dan jual beli berhala. Faqila, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita suhumal maitah, bagaimana pendapatmu dengan lemak-lemak dari bangkai, lemak ya, bangkai. Fa innaha tutla biha suhun, itu bisa dipakai untuk mengecat perahu ya kan, bisa kan ya. Wa tudhanu bihal julud, dan juga meminyaki minyak dari lemak tersebut, lemak bangkai, minyaknya bisa dipakai minyak untuk kulit. Wa yastasbihu bihan nas, dan dijadikan alat penerangan, lampu dari bangkai tersebut, lemak-lemaknya yang dipakai oleh manusia. Faqala la huwa haramun, kata Rasulullah, tidak, itu juga haram. Nah, sini ada perselisihan mana yang tepat. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda ya, inda zalik, ketika itu, qatalallahu al-yahuda, semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi. Innallaha lamma harrama alaihim syuhumaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan kepada mereka
lemak-lemak bangkai tersebut, jamaluh, ya. Orang-orang Yahudi ini merubahnya, melakukannya, ya, mengolahnya, mencairkannya, summa ba'uh, kemudian menjualnya, fa'akaluh samanahu, dan mereka memakan dari harga penjualan tersebut. Nah ini jamaah, ya, beberapa larangan yang harus kita hindari dalam masalah apa? Dalam masalah jual beli. Di sini ada beberapa objek, ya. Yang pertama homer, jelas, ya. Karena ada kaidah setiap yang Allah haramkan maka haram pula menjualnya. Kaidah tuh jamaah. Haram syariat berarti haram pula untuk menjual. Karena kondisinya kalau menjualnya berarti dimanfaatkan untuk dikonsumsi nantinya. Walaupun bukan berupa zatnya tapi penjualannya sama baik gitu kan. Ya enggak? Ya duit itu enggak haram, cuma haramnya caranya. Ya sama, ya. Enggak boleh makan daging anjing, ya. Objek. Kalau makan duit dari cara yang haram pun sama, ketika masuk ke mulut itu haram jamaah. Kaitannya meskipun bukan zatnya secara langsung. Homer, oh jelas ya, ini yang memabukkan. Terlarang lah di dalam syariat kita. Seperti apa tuh? Mereknya kan banyak ya. Apa aja kira-kira? Terus apa lagi? Nggak apa-apa, enggak. Ini tenang aja, santai. Apa lagi? Hah? Mensen? Iya, terus apa lagi? Ciu itu yang nggak punya duit beli ciu kayaknya. Ciu ada ya. Apa lagi kira-kira? Topi miring ya, TM kalau bahasa gaulnya ya. Terus apa lagi? Martin ya, ini Jack Daniel ya, gitu. Asoka, vodka tuh kayak gitu kan. Yang murahan dikit ada kecubung gitu kalau nggak punya duit. Tahu tuh ya, saya juga belum pernah itu ngelihat buah kecubung, katanya bisa mabok ya. Ya, nah ini dijual dan memang terjadi ya akhir zaman ini. Nanti homer itu banyak peraknya, terjadi ya. Kemudian yang kedua bangkai ya, jual bangkai. Istilah bangkai dalam syariat ketika sembelihannya nggak syar'i, bangkai itu ya. Jadi bukan berarti jadi busuk, bukan. Meskipun masih seger, hakikatnya bangkai. Ya, itu sembelihannya nggak syar'i, bangkai. Nggak boleh diperjualbelikan. Makanya ada istilahnya mati tiren kan. Wah, ini kan pedagang yang nggak jujur kan, ingin ngambil murah banyak gitu. Tiren. Udah jadi mati kan istilahnya. Banyak. Babi, hinzir, wah apalagi jelas ya jamaah. Insyaallah aman lah negara kita, kecuali memang di belahan-belahan kota-kota yang memang itu minoritas ya, mayoritasnya orang kafir ya, ini nggak bisa lepas gitu. Bahkan saya pernah sekilas tuh melihat reels ya tentang parlemen Rusia ketika rapat sama Putin gitu kan, menterinya ditanya satu-satu, progresnya dari menteri ekonomi, menteri pas sampai menteri perdagangan, kita akan produksi babi kemana aja, ke Asia, ini Eropa, terus ke Indonesia. Putin yang ketawa, aduh jangan ke Indonesia itu Islam, nggak mungkin ke sono. Gitu kan. Aman lah kalau kita ya, insyaallah. Jual beli berhala sama ya, berhala ya, itu jelas ya mudorotnya itu kan menyesatkan, jelas. Berhala, patung dan sebagainya untuk disembah ya jamaah ya. Ya, masuk juga walaupun nggak disembah, nanti potensinya haram juga jual beli. Misalnya patung yang berbentuk apa kek, ya kalau dijual belikan ya udah haram juga hukumnya. Karena itu sudah masuknya bukan masalah jual belinya, tapi sudah penciptaannya menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau patung-patung ini sudah menjadi puing-puing ya, boleh dijual di kilo gitu kan. Buat apa istilahnya? Ngarung, nggak apa-apa, boleh nggak apa-apa. Karena bukan lagi berupa patung yang jadi puing-puing. Wallahu ta'ala. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari hadis ini ada beberapa hukum yang bisa kita ambil. Di antaranya itu jelas ya, yang tadi kita singgung, hadis ini menunjukkan haramnya jual beli babi, daging dan turunannya semuanya. Jelas ya jamaah. Kemudian haramnya jual beli bangkai dengan segala anggota badannya, haram itu hukumnya. Kemudian
di sini jamaah ada pernyataan dari Rasulullah SAW terkait beliau nggak mengizinkan. Nah, ulama menyepakati, ulama lebih kuat pada pendalilan bahwasanya yang tidak boleh dimanfaatkan itu jual belinya. Yang pertama, yang kedua dikonsumsi. Nah itu. Jadi umpamanya kalau ada bangkai ya, kita ada miara ikan, bukan ikan, kalau bangkai ikan mah halal kan. Ayam mati gitu kan. Kita bakar, kita lemparkan ke lele, kebetulan ada ternak lele. Boleh, tidak apa-apa, nggak masalah. Bangkai. Ada bangkai, kasihin ke anjing, nggak masalah. Jadi untuk dipergunakan lagi manfaatnya selain dijual dan dikonsumsi itu aja boleh, ya apa-apa. Kalau misalnya dari bangkai tersebut bisa membuat minyak dan minyaknya bisa dipergunakan untuk mengoles ini nggak masalah, boleh aja. Selain dua tadi aja, makan dan jual beli, ya. Dijual ini jangan, ya gitu aja. Maupun urusannya dijual jangan. Jadi sedekahin jangan. Kenapa? Kan gak dimakan Ustaz. Kalau dimakan jelas lah. Ini kita jual beli nih, kita ada ayam 10 tiren kita jual buat pakan nih, boleh nggak? Nanti jual belinya nggak dipakai buat kita. Nah, gimana? Ya tetap jangan, karena ketika berjual beli yang haram, ya udah batal, tetap nggak boleh ya jamaah. Ya kalau udah bangkai kasihin aja udah, aman kan? Ya perbolehkan. Yang nggak boleh itu dua tadi. Jadi kembalinya itu ke jual belinya, bukan pemanfaatannya. Makanya melarang Yahudi tadi itu maksudnya apa? Jual belinya. Yahudi kan kayak gitu. Jadi dia otaknya itu dia bagaimana untuk mengelabui syariah, jamaah, ya, untuk mengelabui syariah. Makanya bolehnya mengambil manfaat dari bangkai ya selain makan, ataupun yang haram selain untuk dikonsumsi nggak apa-apa. Kemudian dari hadis ini pula haram ya jual beli berhala, karena itu merusak agama jelas. Lalu haramnya pula hilah, trik, siasat ya untuk mengelabui syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah watak dari orang-orang Yahudi jamaah. Jadi orang Yahudi itu bagaimana untuk mengelabui syariat Allah yang tadinya haram itu jadi halal. Ini ya otaknya orang-orang Yahudi. Makanya dia kan maghdubi alaihi, maghdub, dimurkai. Dia tahu kebenaran, gimana caranya dia balikan kebenaran tersebut. Nauzubillah ya. Terakhir kita tutup dari kaidah yang kita sampaikan tadi, setiap yang Allah haramkan bagi seorang hamba maka menjualnya pun haram. Nah, itu aja kuncinya jamaah. Gitu. Jual beli najis gimana? Ya haram, najis kalau memang najisnya itu dari hal-hal yang sifatnya itu makanan yang diharamkan, hewan yang diharamkan, berarti haram pula ya. Wallahu taala alam. Haram di sini berupa haram harganya, artinya nggak boleh dikonsumsi lagi. Ini nggak sembarangan ya di dalam melakukan muamalah. Kemudian hadis yang ketiga ini terkait masalah jual beli ya. Bagaimana jika ada perbedaan antara pembeli dan penjual ini jamaah? Pembeli dan penjual, ada gap, ada istilahnya apa ya? Ada sengketa. Bagaimana solusi syariahnya? Yang memang bisa kita lakukan ya, kalaupun nggak bisa berarti nanti ke pengadilan ya, ke hakim baru aman. Hadis ini bisa kita ambil berupa hujahnya atau pengawalannya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sami'tu Rasulullah yaqul, idza ikhtalafa al-mutabayyi'ani," kalau ada penjual dan pembeli berselisih, walaysa bainahuma bayyinatun, udah berselisih nggak ada bukti lagi. Inilah buktinya apa kira-kira yang paling kita ketahui? Buktinya apa kalau dijual beli? Bukan barang, kalau barang udah pasti apa? Kwitansi atau nota, itu penting ya jamaah. Kalau sekiranya memang jual belinya gede itu harus ada. Ya kalau misalnya 2.000 5.000 mah nggak usah lah gitu. 10.000 gitu kan. Jadi kalau jutaan kwitansi nota pakai, takutnya nanti ini jadi ada permasalahan, kita kan ada bukti. Fal qaulu ma yaqulu rabbus sil'ah, maka kalau nggak ada
bukti, maka ucapan yang dipakai itu ucapan pemilik barang, berarti penjual. Au ya tata rokane, kalau enggak udah aja lah, nggak jadi ya jual belinya. Nah ini jamaah ya, barangkali gitu ya ini terjadi, maka solusinya ya kalah pembelinya kalau nggak ada bukti. Kalau nggak ya udah nggak jadi aja ya, dan lain sebagainya ya. Ini khawatir gitu kan hal ini terjadi kasusnya di lapangan, maka pendalilannya kata Nabi ya pemilik barang, penjual yang menang kalau memang nggak ada bukti. Yang kedua udah silakan ya, jual belinya nggak lanjut ataupun nggak jadi. Hukum dari hadis ini jamaah, jika terjadi perselisihan penjual dan pembeli dan nggak ada buktinya, maka yang terucap atau yang teranggap itu adalah ucapan penjual ya, atau yang punya barang. Misalnya nilai harga, ketika penjual mengatakan saya jual ini kepadamu ya 100.000, tapi si pembeli ini 80.000, tapi nggak ada bukti, ya udah yang teranggap berarti ucapan pembeli. Kecuali kalau ada bukti beda, kalau ada bukti ya kalah gitu kan jamaah. Ini babnya bab hukum nantinya. Jadi di sini nggak ada istilahnya saling al-halif ya, ataupun bersumpah wallahi wallahi. Nah ini tidak ada si zohir dari hadis ini jamaah. Kecuali kalau ini sudah berada di dalam ranahnya masuk ke hakim, nanti hakim langsung mengeluarkan hukum bersumpah ya, pengingkaran bukti dan lain sebagainya jamaah. Nah itu aja ya di dalam masalah kalau ada makanya bukti-buktinya harus jelas lah ketika di dalam melakukan jual beli gitu, biar ketika ada masalah ada bukti kan nyaman gitu. Ini kwitansinya, masa lupa sih gitu kan. Tanda tangannya jelas, mau manipulasi seperti apa, bohong itu seperti apa, ketahuan. Lalu selanjutnya hadis keempat dari bab ini, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naha an samanil qalbi, Rasulullah melarang dari harga jual beli anjing, wa mahril baghi, dan juga mahar ya, bahasanya mahar atau hasil dari prostitusi, pelacuran jemaah, wa hulwanil kahin, dan juga upah atau biaya dari perdukunan. Nah intinya ketika menyebutkan makasib atau ma'isyah yang buruk ya, itu terjadi di zaman sekarang. Coba jual beli anjing ada nggak? Banyak, walaupun umat Islam nggak banyak main di situ, tapi kan nonis ramai itu. Kita kalau main ke kota-kota besar ya, nonis itu kalau belanja itu bawa aja mah anjing. Coba kalau kemana, ke Bandung mungkin ya, atau yang sudah pernah ke Pik, udah pernah belum? Ada yang udah pernah ke Pik, Pantai Indah Kapuk, itu masih Indonesia itu, Jakarta enggak ya, terus lurus gitu kan, mau arah Soekarno Hatta nggak boleh, nggak apa-apa ke sono, laut gitu kan. Itu noni semua Chinese ya. Anjingnya pokoknya kalau ngelihat itu ada harga anjing 50 juta. Iya, nggak bayangin aja, kita mikir-mikir kalau mau beli ya, kayak mobil second ini ya, beda itu bulunya juga, bukan bulu kayak bener itu anjing sampai dikasih pampers gitu kan. Yang gede, ada yang mini, imut ngelihatnya, bener deh, bagus bener jamaah ya, modelnya banyak gitu kan. Ya Allah, ini ya ciptaan Allah sampai seperti ini, bener asli deh ya. Kalau di Indonesia ke Rawang kayaknya bagus itu kan, dibawa ke Pasar Johar sayang tapinya juga kayaknya becek, kotor gitu gitu ya. Bagus bener jamaah ya. Upah pelacuran sekarang ya Allah udah ada aplikasinya, nggak saya sebutin nanti dibuka lagi ya, jangan, kayaknya udah ada banyak yang tahu gitu kan ya, saya tahu juga itu dari orang sih kasih tahu gitu kan, karena dia dulunya ya seperti itu, maksudnya cuma sebatas ini aja nih gitu kan. Dukun nggak ada sekarang dukun gratis ya gitu kan. Nggak ada dukun gratis ya, kalau dokter ada, dukun gratis nggak ada jamaah ya. Baik, ini haram jamaah, udah berarti kerjaannya haram ya, otomatis hasilnya pun haram
Ya, anjing nih jamaah. Anjing dalam konteks bagaimanapun di sini kalau kita belajar bahasa Arab, al dari al-qalbi itu istighraq yang sifatnya menyeluruh, umum. Jenis anjing mau manapun haram, mau helder, dalmatian ataupun yang silangan dengan yang manapun haram, udah nggak boleh. Nah di sini mungkin ada khilaf para ulama ya, karena anjing itu kan dalam syariat ada tiga, ada masyiyah, ada harisah, ada shaid. Ada yang dipakai untuk menjaga keamanan, pemburu gitu kan, ada yang pakai buat berburu, ada yang berpakai buat menjaga ladang. Nah itu diperbolehkan dengan catatan ya tidak dekat dengan rumah gitu kan, boleh tidak apa-apa. Karena nggak boleh dekat dengan rumah, nanti nggak masuk malaikat ya, najis, kotor, banyak dan sebagainya. Ada yang membolehkan seperti kalangan mazhab itu hanya anjing pemburu aja ya diperbolehkan, tapi tetap bagaimanapun nggak ada ya. Kalaupun bisa melatih ya silakan aja, nggak harus tanpa adanya jual beli, cukup dikasihkan atau dihadiahkan dengan urusan tertentu gitu. Kunci misalnya nih ya, jaga anjing di kandang boleh gitu kan, tapi jangan sampai dekat sama rumah. Tapi lihat dulu ini ada yang mangsa nggak gitu kan anjingnya. Biasanya apa sih hama anjing, hama kambing? Orang ya. Iya biasanya orang makanya. Ya memang anjing itu kan dipantau, takutnya ada serigala. Nah itu nanti lawannya dia gitu kan dan lain sebagainya. Perbolehkan gitu. Orang-orang gunung jamaah banyak yang miara anjingnya anjing liar. Buat apa? Karena kan musuh mereka babi. Karena babi itu turun buat apa? Nyari umbi-umbian. Nah, baru anjing turun, ya itu masih boleh. Ya diperbolehkan kalau memang arahnya ke situ. Itu ada itu ya. Banyak yang melakukan demikian. Tapi bukan untuk jual beli. Begitupun sama ya. Prostitusi jelas haramnya, upah juga haram, dan juga perdukunan udah jelas itu hal-hal yang diberantas ya. Bahkan jamaah ulama mengatakan kerusakan suatu umat ini baik bencana alam ataupun akhlak, moral dan sebagainya itu nggak lepas dari perzinahan. Rusak ini jamaah ya. Bahkan saya berbicara sama teman itu ketika teman jalan-jalan ke kota ingin beli sesuatu, tukang dagangnya yang tua yang muda, lihat aplikasi yang tadi saya sebutkan, iya coba ngobrol aja gitu kan ya, ketemuannya enggak rusak ini kayak gini, apalagi anak muda gitu, udah ya ngeri sekali ya, perzinahan ini ngeri, enggak tua enggak muda ya, suguhannya aplikasi kayak gitu ya, enggak masih muda udah rusak ya, makanya ya harus ditutup nih oleh Kominfo ya, Kementerian Informasi dan Komunikasi. Jelas ya, dari tiga masalah tadi itu haram hukumnya, bahkan diberantas harusnya ya, seperti prostitusi ataupun dari masalah perdukunan ya. Jual beli anjing ya mungkin kalau dalam syariat kita aman sih ya, ini kan kalau nonis ya beda lagi urusannya. Baik, selanjutnya di dalam jual beli kita ada mensyaratkan suatu manfaat gitu. Jadi ngasih syarat, ada yang syarat jual beli itu beda lagi, misalnya syarat jual beli ridho bisa dipakai gitu kan. Ada lagi syarat yang sifatnya enggak dalam persyaratan secara syar'i, itu diperbolehkan dengan catatan apa? Dengan catatan tidak merusak akad, tidak menzolimi dan lain sebagainya, nggak berbenturan dengan akad yang lain. Contoh ya, Mas Anip mau jual mobil nggak? Oke, saya beli mobil Mas Anip ya, tapi dengan catatan itu rumah kontrakin deh buat saya. Nah itu kan nggak jelas gitu. Oh boleh saya beli rumah Mas Anip, tapi anak cewek Mas Anip udahlah ya saya nikahin. Nah ini kan gimana ya, jadi berbenturan dengan akad yang lain gitu. Anjim, oke, saya jual ya motor saya, tapi jangan dijual lagi ya. Nah boleh nggak kayak gitu? Kan nggak bisa ya jemaah. Orang yang udah memiliki barang jual beli ya berhak dia mau ngapain juga. Nah ini sering terjadi. Itu berarti merusak dari akad, dia menzolimi. Nah ini yang harus tapi kalau umpamanya syarat tersebut aman, nggak masalah gitu kan ya. Oke lah saya beli dulu, saya mau beli tapi test drive dulu ya.
sebulan lama amat tes drive sebulan gitu. Gitu ya, kalau ridho sih nggak masalah gitu kan, boleh ya tes drive 2 minggu lah gitu ya, nggak boleh nggak apa-apa. Jual beli bisa nanti bawa ke rumah ya, tapi jangan saya jemput, oke gitu. Intinya ketika akad tersebut nggak haram, nggak menzolimi, sah-sah saja gitu ya jamaah. Di sini ada keterangannya. Hadis yang kelima dari hadis Imam Muslim dan juga Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, annahu kana yasiru ala jamalin. Bahwasanya Jabir ini berjalan ya dengan untanya, naik unta, berjalan dengan untanya. Lahu qad ya, untanya ini udah capek, udah lelah dan sebagainya, mungkin udah lagi nggak strong lah untanya ya, nggak lagi aktif loh bahasa kitanya. Faradaan yusayibahu, Jabir ini mau menggantinya, mau menukarnya, mau meninggalkannya. Qala, dia berkata, falahiqani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi mengikutinya dari belakang. Fada Ali, Nabi memanggil saya, wa darabahu, memukul onta saya yang udah lemah tadi ya. Fasaro sayran lam yasir mislahu, itu ketika dipukul sama Nabi, onta itu berjalan tidak seperti jalan-jalan yang sudah-sudah. Nah, insyaallah ya, ini mukjizat ini jamaah, kita jangan nyoba-nyoba gitu. Mukjizat. Faqala, maka Nabi mengatakan, bi'nihi biwaqiyatin. Ya Jabir, itu onta jual aja, jual kepada saya. Berarti nyuruh nih. Ya, boleh kita nyuruh jual beli gitu kan, nyuruh. Ya. Mas Haris lagi punya iPhone gitu kan. Pas Marupi, "Riz, jual ke gue." Nah, boleh aja nggak apa-apa gitu kan, nggak ada mau niat jual beli digituin, nggak masalah. Rasulullah pun dia mah jual sama saya dengan beberapa kepeng emas gitu. Kultulah, kata Jabir, enggak. Sumakola bi'nihi, jual kepada saya, kata Nabi. Tapi atau biwaqiyatin, maka aku menjualnya dengan beberapa kepeng emas ya, dirham, dinar gitu kan. Wastaratu humlanahu ila ahli, cuma aku mempersyaratkan menungganginya ke keluarga saya, naikin bawa. Falama balagtu ataituhu bil jamal, maka ketika aku sampai aku memberikannya onta tersebut. Fanaqadani samanahu, maka Rasulullah pun membereskan dari harganya. Tsumma rajatu fa arsala fi asari, lalu aku pulang, beliau mengirim telik sandi, memata-mataiku ya lewat utusannya. Faqala, dan dia mengatakan, atarani makastuka la'hudu jamalaka, emang bagaimana yang kamu lihat aku menawarmu mau mengambil ontamu, khudz jamalaka wa darahimaka fahuwalak, ambil nih ontamu dan dirhammu untuk kamu. Maksudnya apa jamaah? Jual belinya jadi nggak? Enggak. Ini kemurahan dari Nabi itu ya. Jadi ontanya ambil lagi, nih duitnya kasih, berarti sama aja Rasulullah ngasih onta jamaah dan duit gitu. Kenapa? Karena dalam hadis yang panjang, Jabir ini kehidupannya repot ya, dikisahkan beliau ini nikah sama jandanya punya bawa anak ya begitulah mungkin ya, bagaimana sih kehidupan yang banyak gitu ya. Makanya Nabi kasihan langsung ya, jadi nggak jadi jual belinya, malah dikasih duit. Nah ini kan kita nyari orang kayak gini susah ya jamaah ya, nggak? Masya Allah, luar biasa nih kalau ada yang kayak gini ya, Kang Cim, mantap ini. Gitu. Ada yang beli kambing gitu kan, nggak usah Cim lah, saya kasihan lihat kamu gitu. Tuh, onta kambing bawa lagi aja 2 nih saya kasih, keren banget itu, Masya Allah kalau ada ya gitu. Cuma kayaknya kalau karyawan asimetek nggak mungkin kayaknya asimetek. Baik jamaah, hadis ini menunjukkan kepada kita semua ya, dari sisi selain jual belinya bahwa seorang komandan atau pemimpin suatu kaum itu dia berjalan di belakang. Nah itu jamaah, Rasulullah kan di belakang kafilahnya sebagai komandan atau pemimpin untuk melihat orang-orang yang lemah. Nah itu ya haknya nih bagi para pemimpin kaum, pemimpin pasukan di belakang. Lalu hadis ini juga menjelaskan kepada kita secara fikihnya bagaimana kasih sayang Nabi ya Allah yang tadi terhadap umatnya. Nabi kita tidak meninggalkan Jabir dan juga ontanya
dalam keadaan tersebut, bahkan membantunya dengan doa, memukulnya, ya, masya Allah, itu kasih sayang Nabi loh, ya, sama umatnya. Kemudian dalam hadis ini pula mukjizat yang tadi dipukul ya Bismillah, wah hebat gitu kan. Motor mogok ini Bismillah, ya bisa jadi iya gitu kan, kalau memang itu karomah dari Allah. Kalau karomah dari Allah ya jamaah, kalau enggak ya harus udah dorong bawa ke bengkel gitu kan, itu bisa jadi kalau itu karomah kebaikan, tapi ini mukjizat dari Nabi. Kemudian dari hadis ini pula bolehnya menawar, boleh mau makasah boleh jamaah untuk menurunkan harga. Ini berapa silakan sebelum ajaknya akad. Jadi sebelum udah jadi baru tawar menawar, kan aneh gitu kan, ya nggak. Jadi tawar menawar itu sebelum deal gitu, boleh, nggak apa-apa. Nah di sini ada permasalahan para ulama, boleh nggak memberikan syarat yang bermanfaat yang diketahui. Yang roji boleh, karena Jabir mensyariatkan apa? Bawa dulu deh, saya tunggangi ya ke keluarga saya. Nah diperbolehkan. Yang tadi yang di mukadimah silakan. Kalau itu nggak haram, nggak batil, nggak menzolimi, boleh, tidak apa-apa kayak tadi ya, yang contoh-contohnya. Baik, ihwatul iman, nah itu saja yang bisa kita bahas ya, karena 5 menit lagi kita akan istirahat gitu. Kita cukupkan poin 5 dulu, insya Allah nanti kita konsen di kesempatan yang akan datang, atau sampai menunggu waktu 18 pas ada penjelasan lebih dari pertanyaan, mungkin silakan kalau ada ya terkait pembahasan. Kalau ada silakan, mudah-mudahan ada jawabannya, kalaupun tidak ya wallahu ta'ala. Silakan Mas. Terkait yang jual beli najis itu. Iya, najis. Kotoran hewan ya, misalkan panen ayam, Betul. kotorannya itu Ya. ada yang nampung untuk dijual. Nah itu Kotoran ayam. ya buat pupuk biasanya. Iya. Itu ada yang beli. Gitu. Iya. Kalau menjual itu gimana? Nah, udah kering apa masih gimana tuh jual beli kotoran ayam? Udah kering. Oh, begini jamaah. Jual beli najis atau dalam konteksnya kotoran ayam, kita kembali kepada kotoran dari hewannya itu dulu. Kalau ayam halal nggak dimakan? Halal ya. Nah di sini kaidahnya. Jadi setiap hewan yang halal dimakan dagingnya dalam pandangan syariat, maka kotorannya nggak najis. Berarti kotoran ayam itu nggak najis, jadi boleh ya, nggak masalah, halal gitu ya. Kamu jual apa sampingan? Jual beli tele ayam, nah gitu kan, ya nggak apa-apa. Jadi itu nggak najis ya, bagus ya. Namanya itu samad itu kompos ya, diperbolehkan insya Allah. Asal jangan jadi kotoran kambingan itu boleh, nggak apa-apa. Ataupun yang halalnya dimakan aja. Asalkan jangan kotoran babi umpamanya. Nah ini jelas nggak boleh, karena lihat babinya bukan lihat kotorannya. Boleh insya Allah, lanjutkan aja nggak apa-apa, halal insya Allah ya. Jadi jangan dengar kata orang, nih tuh lihat sampingannya jual beli tai ayam, nggak masalah gitu kan. Nggak masalah, ini halal kok gitu kan. Dia yang belum tahu aja duitnya gede gitu ya. Nah ada lagi mungkin? Iya Kang Aris. Oh sok Kang Cim. Itu berlaku untuk semua manusia. Sama manusia, misalnya kita punya sapi mati gitu. Iya. Oke kan? Tuh. Nah ini dimanfaatkan buat pakan buaya misalkan gitu. Pakan buaya. Pakan buaya. Gitu. Iya. Itu boleh nggak dimanfaatkan dijual itu ke misalnya muslim yang punya peternakan buaya. Gitu. Nah, taib. Kalau tadi konteksnya beda ya. Dimanfaatkan boleh. Ada bangkai kan, sayang nih buaya. Kalau buaya ini kan nggak dimakan juga ya. Ya karena dia penting itu. Sayang nih, juragan buaya gitu kan. Daging kambing, waduh gitu kan. Ya, ini lebih murah gitu. Boleh nggak apa-apa, cuma ketika jual belinya jangan Kang Cim. Kenapa? Itu kan sudah jadi bangkai, haram. Maka ya setiap yang diharamkan ya nggak boleh untuk transaksi dijalankan. Ya, bagaimana? Ya udah dikasihin aja hadiah, nah gitu. Jadi nggak ada istilahnya ini apa berupa transaksi uang sepeser pun nggak boleh. Karena itu jual beli yang memang sifatnya najis, bangkai, nggak sah itu. Udah aja kasihin, mau gimana lagi sih jamaah. Allah tahu. Manfaatnya boleh buat makan buaya, tapi jual belinya jangan. Kasihin aja udah. Ya, begitu. Allah taala. Ya Kang Aris.
sayang ya, gede masalahnya sapi mati gitu kan. Iya, ya bagaimana lagi gitu. Iya, silakan. Iya. Iya, begini jamaah. Itu di hadis awal kita ngaji ya. Ya, ketika Rasulullah tanya tentang masalah air laut, apa? At-tahur ya. Jadi al-hilu al-maitatu. Jadi suci airnya dan juga suci bangkainya gitu. Al-hilu al-maitatu. Kalau air laut udah bukan jadi bahasan. Bangkainya suci itu maksudnya ikan. Ya jamaah, ikan yang mati gitu di laut dalam kondisi bagaimanapun, berarti ya karena ikan kan nggak ada sembelih, itu apa istilahnya, nggak najis dan juga halal dimakan. Tapi bukan berarti halal dimakan ini kita lihat dulu kondisinya. Kalau sudah berbau busuk, ahsan dihindari. Itu ada ada pendapat dari kalangan Hanafiyah ya. Kalau memang udah berbau busuk janganlah ya, karena untuk kesehatan. Kalau sekiranya ini matinya seger, nggak masalah. Jadi bangkai itu yang paling dominan ikan, mau bagaimanapun matinya. Coba di sini disebutkan lagi juga kalau sifatnya ini sembelihan, lebih baik hati-hatinya jangan. Seperti apa sih? Anjing laut, terus apalagi kuda nil, badak laut dan sebagainya. Itu kan kalau membutuhkan sembelihan, matinya bukan karena apa? Karena sembelih, ya hati-hati kita jangan duluan. Mati nih, ada kudanya tergeletak gitu kan. Karena memang halal jemaah. Ya ada yang mengatakan halal gitu kan. Binatang kayak gitu. Cuma kalau itu sembelihan haknya dan matinya nggak jelas, ya lebih baik kita hati-hati aja gitu ya. Kalau ikan oke, nggak ada masalah. Mau hiu gitu kan, nggak masalah. Iya, boleh makan ikan ini halal, itu walaupun ganas gitu kan, gigit tajam dan sebagainya. Itu Kang Aris, ya, boleh nggak apa-apa. Ada lagi mungkin? Yes, terakhir ya. Pinjam apa? Uang. Pinjam uang, misalkan pinjam 1 juta, transfer ke nomor ini gitu kan. Betul. Nah, kan 1 minggu dibalikin kan. Nah, kadang itu temen itu balikinnya 1 juta plus admin sah. Plus admin. Iya kan, kita kan transfer ke rekening beliau ini kan ada adminnya ya. Iya. Misalkan 2.500. Jasa transfer kali ya? Iya. Itu kita ngambilnya yang 1 juta apa plus adminnya kan. Kadang-kadang teman ngebalikinnya sama adminnya. Jasa 1 juta. Oh, bukannya ujroh itu ke jasa transfer gitu? Jadi kan kita saldonya kepotongnya. Oh iya, paham ya. Ambil aja. Kenapa? Karena jasa transfer ini sebenarnya kita gini aja. Kalau memang akadnya kita nginjemnya pure, ya udah dari awal purenya. Tolong dong sama jasa transfernya nih 5.000. Ya berarti kan misalnya 100.000, 105.000 gitu kan. Kalau itu nggak dia bahas ya udah. Ya, 100.000. Kalau tiba-tiba ngasih 105.000 gitu kan, ya nggak masalah sih. Kenapa? Karena ini bukan sebagai suatu hal yang diakadkan lebih. Boleh-boleh aja sih. Kenapa? Karena ketika mengembalikan lebih, kalau itu bukan suatu akad, nah itu nggak masalah, boleh ya. Atau hadiah atau kebaikan, nggak masalah. Misalnya saya pinjam uang, minjemin uang ke Kang Encim, Kang Hanif 1 juta, tiba-tiba dibalikin 5 juta. Ini Ustadz hadiah, saya senang banget gitu kalau kayak gitu. Nah, selama tidak ada di akad, gitu aja, boleh nggak masalah ya, nggak sampai ada tingkatan riba. Tingkatan riba itu kalau di awal nih dilebihkan ya. Makanya kalau tadi hati-hati dulu ya, ini akan ada biaya admin. Udahlah, cincai aja cuma 5.000, udah saya 1 juta aja ya, gitu aja ya. Jadi di awal nih ya, kadang anak saya juga pernah kayak gitu ya, transfer uang butuh berapa, 5.000. Oh ya, ini saya ini sama jasa transfer dulu ya antum. Oh ya udah nggak apa-apa, ya nggak usah gitu kan. Nah, karena itu sebenarnya bukan berupa tambahan dari secara akad aja ya. Boleh insyaallah pakai aja.
2.500 kan? Oh, 2.500 gitu kan. boleh. Tapi jemaah cukup ya, mudah-mudahan sedikit banyak ini ada rambu untuk kita semua ya. Selain kita muamalah baik ya tadi, kita ini menjaga kondisi hati kita, agama kita dari hal-hal yang muamalah transaksi yang enggak baik dan haram sehingga berdampak kepada baik buruknya hati kita. Nasallallahu sallallahu alaihi Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup pengajian ini dengan doa menutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kali kalau nggak ada transfer biaya admin